Ya alhamdulillah kita memulai episode ini dengan sebuah kabar gembira. Akhirnya Jay sama Jamie udah baikan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hal ini didukung oleh cuitan dari Jamie yang dia bilang kalau Jay itu udah minta maaf langsung ke Jamie. Maksudnya seorang Jamie aja memaafkan ya, apalagi kita ya. Maksudnya tapi terserah fans sih. Maksudnya itu balik lagi ke terserah fans. Tapi Jamie sendiri kayak apa? Berbesar hati untuk memaafkan Jay, dan dia juga bilang kalau sebenarnya Jay tuh udah ada yang kenal lama Jay, dia orangnya nggak seburuk itu kok. Intinya sih di cuitannya Jamie dia bilang kalau Jay itu nggak seburuk itu dan dia berjanji tidak akan lebih bijak lagi dalam berkata-kata. Walaupun ada juga fans yang bilang tapi sebelum dimaafin udah ditonjok dulu belum gitu. Oh, gue baca retweetan, gue baca quote tweet sama juga reply. Baca, iya. kita nggak apa-apa kok, kita ya. ikhlas kok, ditonjok aja kita ikhlas kok gitu. Iya kocak, tapi bagus lah, kayak semoga ini bikin Jay juga untuk misalnya dia nanti Twitch streaming lagi, biar dia tuh nggak sembarangan berkata-kata, maksudnya sebebas-bebas apapun setelah lo keluar dari tanda kutip K-pop, lo tetap public figure yang dimana semua perkataan lo tuh dilihat atau enggak sangat dijunjung sama fans lo gitu. Gara-gara yang personality Jay ini, terus gue baca tweetnya, lo tau Alira kan yang di Twitter yang gue lupa nama username-nya. Jadi tuh dia bilang kalau dia tuh ngefans banget sama Eric Nam. Dia pas gue baca tweet dia, terus gue baru sadar sih kalau oh ya benar juga ya. Jadi tuh Eric Nam tuh tipikal dia bisa tahu positioning saat dimana gue jadi artis untuk pasar western, dimana gue bersikap untuk pasar Korea. Dia bisa di dua itu. Yeah. Makanya kayak Eric Nam tuh nggak ada banyak masalah kan, kayak nggak ada banyak omongan macem-macem. Maksudnya kalau kita tahu kalau artis yang biasanya fasih bahasa Inggris, terus maksudnya mungkin yang lama tinggal di Amerika, kayak kadang ada saatnya ngomongnya blak-blakan. Tapi kalau menurut si Alira itu, gue memang nggak terlalu perhatiin Eric Nam ya, dia bilang Eric Nam tuh bisa tuh jago banget saat dimana dia bersikap untuk pasar western. Kayak kemarin tapi gue nonton video dia yang Eric Nam baca Twitter thirst tweet. Iya. Lu nonton gak sih di YouTube? Iya, nonton. Ya itu kan gue nonton. Iya, dia tuh kocak di situ, kayak personality western dia keluar, tapi kalau dia udah masuk ke misalnya dia nge-host di Korea, dia tuh sopan banget gitu. Iya. Gue baru sadar sih dia ya pintar banget nih orang, apalagi Iya. Lu lihat LinkedIn-nya Eric Nam gak sih, kayak bikin jiper semua orang. Dia kan kayak auditor atau apa yang di Deloitte, terus dia juga jurnalis nulis di Washington Post atau apa gitu. Pokoknya bagus banget, wangi banget LinkedIn-nya Eric Nam. Jadi gue kayak wow, gila, salut sih. Iya, gue tuh suka banget sebenarnya sama Eric Nam dari awal, dari pas pertama kali dia debut kan. Cukup ngikutin beberapa musik dia di awal-awal. Terus ketika dia udah mulai masuk ke western itu, gue agak masih sedikit roaming dengan musik dia gitu. Kayak waktu dia rilis Paradise tuh gue kayak aduh, kenapa semua orang harus kayak gini lagunya. Gue sempat agak mengkritisi dalam tanda kutip itu, kayak gue agak nggak suka sama aliran musik dia ini gitu. Tapi lebih ke musiknya aja kan. musiknya aja. Tapi secara personality, kayak gue nonton variety show dia, gue nonton bagaimana dia nge-MC. Kan kalau ada artis Hollywood ke Korea kan kadang-kadang dia selalu disuruh jadi jadi pewawancaranya kan. Dan emang gue setuju sih sama pendapatnya si Alira bahwa dia tuh kayak ibarat PhD gitu loh. Jadi dia udah tahu nih kalau dia lagi di Korea dia harus ngapain, kalau dia lagi di luar dia harus ngapain gitu. Dan gue kagum sama dia karena gue merasa dia tuh underrated sound B banget gitu kalau menurut gue. Karena dia juga bukan tipe yang artis K-pop yang kayak gue harus menghormati lo banget gitu. Kan biasanya kan kalau di Korea kan gitu kan, kalau Sonbe, Hube itu kan berasa banget gitu ya ininya, gapnya dan gimana lo harus respect sama senior lo gitu. Mungkin yang membuat Eric Nam agak berbeda menurut gue karena dia udah terbiasa dengan culture western.
dan dia tahu bagaimana orang-orang di barat gitu, dan ketika dia masuk ke Korea itu dan dia melihat junior-junior dia pun jadi merasa bahwa dia harus lebih humble dan lebih santai, nggak se-strict kayak orang-orang Korea, artis-artis Korea pada umumnya gitu. Jadi menurut gue itu sih yang membuat dia menyenangkan. Maksud gue kalau gue nih sebagai idol baru gitu, kayak gue pasti akan look up to him banget, yang kayak gue pengen banget ketemu Eric Nam gitu. Gue pengen datang ke podcast dia, pengen ngobrol sama dia gitu, karena emang dia humble orangnya. Karena gitu. kalau memang sih Eric Nam as a musician kayak masih underrated banget, masih UMKM. Apalagi setelah dia keluar dari agensi besar kan, jadi memang dia tuh lebih kenal sebagai spokesperson, speaker kayak MC. Dia mungkin lebih dikenal sebagai Eric Nam as a MC. Musik-musiknya tuh enak padahal. Jadi mungkin karena musiknya dia promosinya independen, jadi untuk kalau gue akhirnya nyari cuitannya si Alira kan, dia bilang tuh memang setelah dia keluar dari agensi besar dia kesulitan promo, dapat akses promo ke misalnya ke musik show itu susah banget. Jadi memang sih kayaknya terkesan dia sebagai seorang penyanyi tuh underrated banget, karena memang kayak kita taunya dia sebagai spokesperson gitu, public speaker yang mumpuni, misal dia nge-host di podcastnya. Tapi anyway kayak maksudnya jarang-jarang sih idol yang seperti Eric Nam. Jadi mungkin saatnya kita harus dengar lagu-lagu Eric Nam. Tapi tantangannya juga sih menurut gue ya, kalau orang-orang yang udah keluar dari CJ itu, dia kan dulu di CJ si Eric Nam ini. Iya. Terus si Ailey kan juga dulu dia nggak di CJ, si Ailey itu dulu. Ya gue lupa namanya apa, YMC kalau nggak salah deh. Dan ketika dia keluar pun Ailey juga mengalami hal yang sama kan, struggle banget dan. Padahal dia comeback loh. Iya dia comeback, dan kedengeran. Comeback terakhirnya itu gila, albumnya bagus banget. Iya. Ya Allah, gue suka banget album terakhir yang dia comeback itu. Kayak gue kaget sih, lo tau sendiri lah Ailey itu kan lagu-lagunya kayak chart topper banget kan dari zamannya Heaven, terus kayak I Will Show You itu kan gila. Kayak fenomenal banget, dan dia sering banget diundang jadi tamu kalau acara musik terutama tuh. Lupa di Agency Your Voice tuh bagus kan, banget performance dia tuh. Suara dia tapi pas setelah keluar sayang banget sih ya, kayak dia tuh nggak cocok as a indie sih kalau Ailey tuh. Dia tuh memang harus pop yang dibentuk agensi besar. Gue rasa dia emang belum menemukan pijakan yang kuat banget untuk survive gitu sebagai indie artist. Karena suaranya tipikal diva pop, ngerti nggak? Kadang kalau indie kan lo beda loh tipe suara tuh, dia tuh harus diva pop yang dimana harus manajemen besar. Jadi kayak gue tuh sebenarnya kangen sama lagu-lagu dia, Ailey yang I Will Show You lah, yang Heaven, terus UNI yang musiknya yang dia kayak dari awal sampai nyanyi nada tinggi semua. Iya. Tapi kalau lo dengerin albumnya dia yang terbaru itu lagu-lagunya mirip UNI, pokoknya mirip sama lagu-lagu yang pertama-pertama deh, nggak terlalu balad gitu. Jadi lebih yang kayak grande diva gitu. Iya. Agak jazzy, nge-jazz juga sih gue tahu. Bagus lah. Sukses buat Ailey dan Eric Nam, dan juga buat Jay. Semoga ini menjadi skandal yang terakhir ya. Ditunjukkan jalan yang benar ya. Iya. Next apa? Di talking point lo ada apa nih? Ada apa? Gue pengen appreciate dulu sama Victon, terutama manajemennya. Gue nggak tahu siapa mengidekan, pokoknya Victon itu kayak membuat gebrakan baru sih menurut gue di industri K-pop. Cielah, pave the way. Dimana menurut gue Victon itu sudah menyelamatkan lingkungan dengan cara merilis album digital. Jadi gini, dia merilis namanya tuh platform album, tanda kutip album digital. Tapi nanti fans akan bisa dapetin photobooknya dalam bentuk file digital. Tapi dia juga mengirimkan photocard gitu. Jadi ibaratnya dia beli albumnya digital aja, tapi photocardnya tetap dapat dikirim ke rumah itu. Karena kan selama ini fans K-pop itu beli bulk buying album fisik yang beribu-ribu itu cuma diambil photocardnya aja terus dibuang-buang. Kalau udah dibuang dijulitin. Dibilang harusnya di giveaway atau dibagi-bagi. Ya gue kalau misalnya sebagai buyer, apalagi dalam kutip itu fansite, itu gue males juga sih ngejual-jualin PR gak sih? Giliran dijual dengan harga murah dimarahin. Ini kok harga murah di saat masih masa promosi, serba salah gitu kan. Jadi dibuang. Jadi itu menurut gue salah satu
gebrakan yang sangat visioner sih, dimana lo beli album. To be honest di sini gue mungkin kurang tahu di platform mana dibeli album secara digital ya, tapi lo beli dapat photobook dalam bentuk file, nanti yang dikirim ke rumah tuh photocardnya aja. Yang emang itu yang lo cari kan photocard itu iya kan. Dan menurut gue wah ini memang saatnya ayo diterapkan sama, kalau misalnya mau beli album fisik silakan masih ada gitu aja, tapi dia juga ada yang memang dimana orang yang ngincer photocard ya fair aja beli photocardnya aja, dan itu harganya jauh lebih murah daripada lo beli album yang fisik. Iya. Betul. Keren sih. Ini juga perlu dipertimbangkan juga sih untuk manajemen yang lain ya, karena kan kadang-kadang kalau satu udah berhasil tuh manajemen yang lain akan ngikutin kan. Dan kalau udah manajemen yang besar, sebenarnya manajemennya Victon termasuk besar juga sih, Play M. Setahu gue namanya bukan Play M lagi deh. IST Entertainment kalau di Google. Oh iya, dia tuh namanya ganti. Iya, namanya ganti. Terus udah gabung sama The Boys sama benar juga sih kata lo, kayak ini pave the way banget untuk menyelamatkan lingkungan ya, karena ini isu lingkungan lagi sangat-sangat ganas sekali di masyarakat sekitar. Pokoknya gue tuh jadi inget film Don't Look Up aja gitu, kalau misalkan ada yang ngomongin soal ekosistem, kestabilan lingkungan dan segala macam gitu. Dan ini kayak tadi lo bilang itu perlu juga untuk ditiru sama manajemen yang lain juga sih, karena ya memang bener yang dicari itu sebenarnya cuman photocardnya doang gitu. Karena yang mereka dapat random dan berbeda ya photocardnya, sementara album dan CD-nya kan ya itu lagi sih. Cuman permasalahannya adalah kalau apakah ini nanti akan kehitung di chart penjualannya atau gimana tuh? Gue googling kan, itu kehitung ke chart kok, misalnya itu kayak chart melon tapi memang yang digital yang bukan yang album fisik. Masuk kok tetap terhitung kayak lo beli download aja, tapi memang dia punya jadi dia punya ini tuh namanya platform album, di mana yang vendornya itu namanya OneText. Di situ kayak emang baru sih, gue juga baru denger ini dari setelah Victon ngerilis album yang Chronograph ini. Jadi OneText semacam platform album yang tadi gue bilang, lo beli albumnya secara digital dapat file photobooknya dengan harga yang jauh lebih murah, yang cuma dikirim itu photocardnya aja. Sebenarnya ini kayak lo tau Kino, album versi Kino nggak sih? Menurut gue itu memang kayaknya evolusi di mana album fisik kan mungkin cetakannya kertasnya terlalu banyak, mereka bikin yang versi ringkas, versi compact namanya Kino. Walaupun gue waktu itu pernah beli kan Kino album, menurut gue album Kino tuh nggak menurut gue sorry tuh sih aplikasinya jelek, kayak lu mesti tempelin ke handphone gitu, dan kadang suka nggak sinkron, ngerti nggak? Jadi Kinonya yang bentukannya kotak kecil gitu lo tempel ke handphone, menurut gue tuh terlalu memakan memori dan jadi nggak efisien. Indian ya gue dengerin di Spotify lagi, jadi itu Kino ya ujung-ujungnya orang beli Kino photocard lagi. Oke. Jadi menurut gue daripada ya ujung-ujungnya kayak lu beli Kinonya juga nggak kepake, mending sekalian aja yang kayak di platform OneText ini, formatnya digital langsung, kayak bisa lo dengerin, tapi yang lo beli kan cuma photocardnya aja, dan itu masih terhitung masuk chart kan. Yang fans selalu pikirkan yang penting masuk chart kan, masuk chart aja dulu, yang penting masuk chart. Lo jangan beli album bekas, harus beli album baru, terutama di week pertama ya. Nggak boleh beli album yang murah, lo harus beli album di tempat ofisialnya biar membantu chart. Tapi kalau misalkan gue agak bingung ya kalau misalkan ada orang yang masih julid, kayak ada orang nih yang beli album 100 demi dia bisa dapat fansign, terus 100 album itu yang diambil cuma 1, sisanya kayak ya udahlah gitu kan. Di satu sisi dia sebagai orang yang punya duit, ya kan duit dia gitu, suka-suka dia lah mau diapain gitu kan. Cuman memang kalau dilihat lebih besar lagi kayak dari segi ya itu kan bikin sampah dan segala macam, kayak tidak menghormati hasil produksi dan segala macam. Iya bener juga sih. Tapi kalau misalkan dia sudah bergerak misalkan udah berusaha untuk oke, gue pengen mengapresiasi orang yang bikin album ini dengan tidak membuang 99 album punya gue, yaitu akhirnya gue jual dengan harga murah misalnya, atau gue giveaway-in misalnya. Itu kan sebuah solusi yang dimunculkan oleh si orang yang punya duit ini ya. Menurut gue orang yang luar yang nggak ada kontribusi apapun, bahkan tidak beli apapun dari 100 album itu, kayak ya udah nggak sih, ngapain sih lo komentar? Ngerti nggak sih maksud gue? Kayak nikmati aja nggak sih usaha mereka gitu. Tapi kalau menurut beberapa fans lain,
kayak lo kalau mau ngejual boleh tapi setelah week promotion, ngerti nggak? Karena nanti takutnya fans itu akan beli album bekas dia yang lebih murah, yang nanti seharusnya si fans yang beli album kehitung di chart, dia malah beli album sisaan dari dia beli fansign kan. Oh iya. Tapi ada juga sih beberapa kayak ngejulit kayak. Jadi kadang-kadang kan juga ada fans yang beli album fansign itu sekalian dia GO-in, ngerti nggak? Gue open GO lo, ayo beli di gue. Tapi si yang yang buka GO itu sekalian dia daftar fansign, ngerti nggak? Jadi kayak ibaratnya ada duit-duit dari buyer dia untuk bisa bikin dia kesempatan untuk masuk fansign. Itu dijulitin juga. Iya, kalau itu semuanya aja dijulitin. Kalau itu kalau itu gue juga kadang-kadang bisa julid sih. Iya, itu effort sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang itu juga gue ngerasa kayak Iya. Gue tahu sih yang lu maksud tuh siapa, gue tahu. Tapi kan gimana pun kayak misal kalau yang skalanya kecil ya, kita ngurusin kayak yang ngebuka geo itu yang akun-akun kecil lah, yang dimana sebenarnya dia memang mau fansign ya sekalian aja dia gue daftarin pakai GO, dan dia sendiri juga effort kan, dimana setelah dia udah dapet albumnya dia kirim-kirim lagi gitu. Iya, betul. Maksudnya betul. Semua serba salah. Lu mau kayak lo ngekolekin sendiri dulu GO-nya, dia ambil fotokartnya terus dijual murah, dibilang juga salah gitu. Ditaruh, didiemin, kadang ada yang dibuang, salah gitu. Terus sampai akhirnya disumbangin ke panti asuhan, itu paling aneh sih. Jadi memang semuanya serba salah sih. Ya yang penting kalau gue sih bebas-bebas aja. Bahkan at this rate gue udah terserah, lu mau bakar juga nggak apa-apa sih, sorry kalau gue ya. Asal jangan dikontenin aja. Iya, jangan dikontenin, benar. Kalau mau bakar ya bakar aja, biar mungkin kalau di sana musim dingin ya butuh apa yang perlu dibakar. Karena dalam artian ini udah menurut gue udah route yang cukup toksik sih, dimana lo harus bulk buying. Gue tuh kayak udah enak banget sih dengan bulk buying ini. Kayak ya wajar dong kalau ada orang yang ngebuang, karena sendiri sistemnya menurut gue sangat tidak environmental friendly. Jadi anyway pasti akan ada aja sisi-sisi yang dimana kayak orang misalnya ngebuang gitu, mau kadang yang orang mau ikut fansign akhirnya mau bagi-bagi juga bingung, nggak ada yang mau juga gitu masalah. Terus kalau ada orang yang julid, kenapa sih dibuang, kenapa nggak buat gue aja, dia sendiri mau bawa pulang juga susah kan, mungkin nggak ada bagasinya atau nggak punya tempat lagi. Jadi kalau menurut gue at this rate lo mau bakar pun sorry tuh saya bebas dah, mungkin asal lo jangan ngomong aja. Iya, atau jangan divideoin gitu. Karena menurut gue ini juga udah sistem kapitalis yang mungkin tidak perlu kita bangga-banggain banget gitu. Pasti aja ada yang, karena pada akhirnya ada aja yang salah di mata fans. Ya, betul. Itu emang harus hati-hati banget sih untuk permasalahan ini. Kayak kan sekarang kan kita susah banget ya ngejauhin diri dari gadget dan kamera gitu kan. Kadang-kadang kan dikit-dikit pengennya update gitu. Overshare tuh kan kayak jadi sesuatu yang udah biasa dilakukan oleh semua orang gitu. Mungkin termasuk gue dan beberapa di antara lo juga gitu. Kalau misalkan keputusan seperti ini yang lo merasa bahwa ini sangat riskan kalau misalkan harus di-share gitu, ya tahan-tahan diri aja lah untuk nggak terlalu gatel buat nge-share gitu. Jadinya biar nggak kena julid. Maksudnya kan kadang-kadang orang-orang di internet tuh nggak berpikir ya dalam hal memberikan pas komentar. Zamannya dulu fansign masih fansign offline sebelum covid tuh kayak banyak banget fans bule yang memang ngejar ke sana, yang di foto-fotoin albumnya masuk sampah. Anyway kayak let it go nggak sih, terus mereka kayak viralin, wah ini dibuang di sampah nih, sayang banget gitu. Karena gue pernah lihat kayak album Monster masuk tong sampah gitu kan. Ya gimana ya, mereka yang cuma ngincer photocard, gue album juga udah punya gitu. Maksud gue ini nggak bisa dibilang dinormalkan, tapi ya anyway ini udah kadung sering kejadian sih. Jadi kayak masih ada iseng yang ngeviralin. Maksudnya ini repetisi aja, yang masalah album-album dibuangin terus viral tuh kayak mah udah banyak kali. Dan gue nggak bisa menyalahkan orang yang buang juga. Gue ngerti banget sih betapa repotnya lo ngurusin album sebanyak itu, sedangkan dia cara untuk bisa masuk fansign ya lo harus beli album banyak. Ya menurut gue salahin sistemnya. Iya betul. Makanya jualannya digital aja gitu kan. Nah ini sangat revolusioner nih Victon dan platform One-Touch ini. Victon perlu ditiru. Anyway lagunya juga enak loh, lagunya Chronograph
Lu udah dengerin belum? Masih belum kan? Belum. Kalau yang ini belum. Nah, yang kalau lu suka lagu Shiny, bisa nih suka lagu Oh, Chronograph. oke. Mungkin nanti kalau udah dilirik sama Big 3, Big 4, mungkin ini bisa jadi salah satu cara campaign yang bagus. Kalau kemarin misalkan BTS sudah campaign Love Yourself, mungkin ini jadi Love Our Earth gitu kan. Jadinya bisa nih buat Kwang ya, mungkin Kwang ya. Hati-hati katanya gedungnya mau runtuh tuh Kwang ya. Kemarin lo baca nggak? Apaan yang mau runtuh? Hah? Iya katanya ada gedung jadi gedung perkantoran di Korea gitu. Kemarin kayaknya di TMI K-pop atau mana gitu yang nge-tweet. Kayak ada gedung perkantoran gitu, salah satunya adalah SM di situ. Nah, beberapa kali dalam sehari para pegawainya itu ngedenger suara-suara kayak retak gitu-gitu di gedungnya, kayak ada suara gemuruh aneh gitu. Jadi dicurigai akan runtuh katanya. Oh, tapi itu kayak gara-gara ini deh. Yang berusaha membakar gedung Kwang ya. Kalau lagi nuduh orang. Ya, anjir ya Pak, tolong ini disensor aja ya. Tapi katanya tidak terkonfirmasi sih yang itu. Maksudnya kata kalau yang menurut yang sumber yang gue baca, dia udah beberapa orang yang mendengarkan suara-suara aneh dari gedung itu gitu, kayak beberapa kali lah dalam sehari. Terus sudah sempat dilaporin juga sebenarnya ke 911 gitu kalau gedung ini tuh ada suara-suara aneh gitu. Cuman katanya si pengelola gedung itu nggak tanggap gitu. Dia malah nggak memberikan warning atau tidak melakukan istilahnya follow up lah terhadap laporan dari si karyawan-karyawan. Jadi semuanya tetap disuruh masuk aja gitu, kayak kerja tetap seperti biasa aja gitu katanya. Terus ya itulah yang akhirnya malah jadi dijulitin sama masyarakat netizen kan. Biasa kan netizen kan gitu yang kayak wah gimana ini Kwang ya mau runtuh segala macam gitu. Tapi itu belum terkonfirmasi juga sih. Udah ngasih budget buat bikin gedungnya itu. Nanti ini disensor lagi ya. Beneran. Biar berspekulasi gitu. Oke, next. Gue menemukan tubir di sini. Kita mungkin punya segmen baru ya, namanya tubir. Nggak tahu sih apaan segmen ya. Nggak. Jadi tuh mungkin segmen ini akan ada dan tiada tergantung kalau seandainya gue menemukan tweet-tweet lucu tentang problematika fans K-pop, mungkin nanti kita akan bacain sih di sini. Tolong ini seru nih, gue suka nih. For your information, untuk perlu digarisbawahi, di bold dan underline, italic, kayak ini tuh kita bukan berarti menyudutkan suatu fandom manapun, tapi kita merasa fenomena ini kayak patut kita bedah dalam artian kayak ya buat lucu-lucuan aja kali ya, bukan berarti gue mendiskreditkan suatu fandom. Ya kita semua tahu kalau dimanapun fandom pasti ada aja yang lucu-lucu ya. Jadi di sini tuh kita kayak mau ngebedah kenapa sih ribut-ribut ini begitu. Oke, ini seru nih, gue suka permasalahan di dalam fandom yang kayak fandomnya sama, grupnya sama, tapi fansnya berantem. Gue suka nih yang kayak gini-gini nih. Boleh lu jelasin nggak? Kan lu dari Kongya nih, gue cuman dari luar nih. Kenapa Ron? Lu dari Bekasi lu ya. Jadi jadi salah satu member NCT. Yes, salah satu member NCT. Banyak soalnya kan member NCT, yang mana nih member NCT-nya? Iya, ada 20. Ada 20 berapa sekarang? 23 ya. 22 sih sekarang. Ya, lanjut. Yang mana? Jadi kemarin sempat rame soal Chandler yang kayaknya mengeluarkan statement lah gitu ya, kalau dia tidak terlalu menyukai lagu Sticker dari NCT 127 gitu. Jadi dia update di sosial media, Weibo or something. Dia bilang kayak Sticker itu not my personal preference gitu kata dia. Jadi mulailah pada saat itu muncul spekulasi beragam dari sesama fans gitu, yang bilang kayak loh kenapa tiba-tiba orang ini ngomong kayak gini gitu. Lo kan satu grup, itu kan senior lo, kenapa lo nggak support lagu senior lo dan segala macem gitu. Banyaklah akhirnya yang merasa bahwa ini statementnya nggak wise gitu, atau mungkin ini pernyataan si Chandler ini menyinggung
sebagian fans yang lain atau merasa bahwa kok ini nggak respectful banget sama NCT 127 gitu. Kira rame lah itu bergulir di sosmed gitu kan. Gimana tuh lo melihatnya? Chenle itu lagian juga bilang kayak bukan berarti dia bilang lagu stikernya jelek sih, dia cuma bilang oh bukan preferensi gue lebih suka Simon Say. Dan gue setuju banget dengan pendapat itu. Tapi memang ada beberapa fans NCT 127 yang gak suka. Jadi kayak, ya maaf nih bukannya gue gak concern ke satu itu. Tapi kenapa dia harus bilang kayak gitu ke fansnya. Banyak juga fans dia yang Ili Chilzen apa gak sakit hati. Lebih baik gak usah bilang. Terus lagi ada yang bilang, Oke, now let me say this. Kalian bilang gak apa-apa lah semua orang punya preferensi. Yeah, I get that. Tapi dia kerja di industri yang sama. He should have known the impact of his comments. Dan kalian ngomong soal hak orang buat suka atau gak suka, tapi sekaligus bilang, yeah, the song is shit. Alias pasti sadar kalau dari komen idol fansnya bisa feeling encouraged to talk shit about the song. He should have been cautious before saying anything. Pokoknya ada yang kecewa banget karena Chenle itu dianggap, karena kalau menurut fans yang Illichil pas stiker rilis itu kan menimbulkan banyak pro dan kontra kan. Mereka tuh kayak merasa kayak stiker tuh udah dijelek-jelekin lagunya. Jadi kayak merasa omongan Chenle itu sangat ofensif banget buat mereka. Padahal Chenle itu bilang dia itu untuk fans NCT Dream, di mana itu di safe space-nya dia dan dia sendiri nggak bilang itu lagunya jelek, tapi memang lebih ke preferensi aja. Jadi disitulah ada yang bilang kayak nggak sopan, macam-macam lah opininya, nggak sopan sama senior. Terus apalagi ya, kenapa nggak support lagu-lagu seniornya gitu. Terus akhirnya ada yang ngebelain, apaan sih senior orang sama-sama NCT. Wah, akhirnya ada yang bilang gitu kan. Kayak macam-macam deh, maksudnya kayak ada ngapain guys dijulitin gitu. Karena juga Chenle tuh gak ada ngejelek-jelekin, cuman dia bilang gue lebih suka lagu Simon Say daripada stiker gitu. Iya. Kenapa bisa trigger itu? Gue juga gak suka lagu-lagu NCT 127, gak masuk Lagu stiker gue. Tapi kan gue bukan Chenle ya. Orang-orang gak bakalan peduli sama, orang-orang gak akan peduli sama pendapat gue gitu. Dan gak ada yang ngebelain lo juga, Ron. Iya, gak ada juga yang ngebelain gue gitu. Cuman memang sejak Kick It itu lagu-lagu 127 tuh udah kayak out of my world banget deh. Pokoknya kayak gue gak ngerti. Kemarin pas yang Vampire apa sih Favorite ya. Yang Favorite gue masih suka sih yang Favorite. Tapi pas yang stiker kayak okay, I don't really get this song. Mungkin selera gue sama kayak Chenle. Itu tandanya bukan pasar lu, Ron. Bukan pasar lu. Jadi lu gak berhak bilang gak suka. Karena itu bukan pasar lu. Lu gak berhak bilang lagu jelek karena itu bukan pasar lu. Udah, gimana ya? Kan kita mendengarkan sebuah lagu, baru kita bisa menilai bahwa oh gue suka lagu ini dan gue tidak suka lagu ini. Dan yang harus ditekankan sebenarnya ke masyarakat nih, ke semua orang ya, bahwa ada hal-hal yang bisa lo kontrol di dunia ini dan ada hal-hal yang tidak bisa lo kontrol di dunia ini. Dan hal-hal yang tidak bisa lo kontrol di dunia ini adalah pendapat orang lain. Salah satunya salah si Chenle ini ketika dia bilang bahwa dia tidak suka stiker karena dia lebih suka Simon Says. Ya itu pendapat dia, lo gak bisa kontrol dong emosi dan perasaan dia. Kenapa lo harus marah sih gitu maksud gue. Jangan ditwist omongannya Chenle. Bukan preferensinya beda dengan tidak suka. Kadang ada yang takutnya ada yang menganggap kalau gak suka artinya jelek. Jadi biar bahasanya lebih enak nih, itu nggak masuk preferensi gue, kayak lebih enak gitu ya, lebih sopan daripada bilang nggak suka. Iya. Tidak sesuai dengan selera musik dia gitu. Padahal ya sama aja kayak ya gue nggak suka my least favorite song aja gitu kan. Tapi ya itu tadi kayak valid aja. Iya, nggak semua hal tuh bisa lo kontrol gitu. Dan bener, gue setuju sama yang tweetnya si Lucky Music Stars yang bilang bahwa dia nge-share itu adalah di kalangan fansnya dia, di his own space gitu, dimana dia merasa bahwa di situ adalah safe space-nya dia. Dan dia juga menjawab pertanyaan dari fans yang harus disalahin sebenarnya fansnya dong. Kenapa lo harus memberikan pilihan yang sulit kepada idola lo gitu. Oh iya, dia juga bilang sebenarnya stikernya itu lagunya enak tapi bukan preferensi gue. Iya, makanya dia masih memuji lagu stiker.
Tapi Iya ada makanya orang kan. yang menanggapinya kayak amin gak apa-apa kalau nggak suka, tapi apakah harus terang-terangan nunjukin kalau nggak suka karya Hyungnya sendiri? Iya iyalah, harus terang-terangan. Idol itu mulai sekarang harus jujur, harus mulai Iya iya untuk iya. mengutarakan perasaan dia karena dia juga manusia, Termasuk men. gue juga salut sama Chunlo yang dimana menyuruh fansnya untuk menikah. Iya itu, Iya gak sih? itu gila. Itu gue ya. Song Chunle Iya, luar gue suka biasa. banget. Memang ya kita semua harus mengapresiasi hal ini gitu. Tapi ya bukan berarti bahwa semua apa yang diomongin sama idol itu kemudian lo harus apresiasi. Enggak juga. Kayak kemarin J juga kita menunjukkan sikap bahwa oh kurang ajar nih si J gitu ya. Kita menunjukkan sikap itu. Tapi enggak semua hal itu juga berarti bahwa lo harus menyerang si idol gitu. Apalagi ketika si Chen lo bilang bahwa oh stiker bukan preferensi lagu gue, ya lo tidak berhak untuk memaksakan bahwa itu adalah preferensi lagu dia. Apa preferensi lagu dia yang pertama. Yang kedua dia bilang kayak gitu, lo harus lihat konteksnya juga gitu. Maksud gue kadang-kadang kan banyak orang yang ke-trigger karena ngebaca satu tweet doang kan, tapi nggak tahu konteksnya apa. Makanya ketika si @lucky music stars memberikan konteks bahwa oh dia tuh lagi ngomong sama fansnya, dia tuh lagi ngomong di safe space-nya dia gitu, dan dia lagi menjawab pertanyaan fans. Berarti kalau konteksnya udah kayak gitu, udah jelas dong dan tidak perlu lagi untuk dipermasalahkan. Maksud gue tuh kayak gitu. Ini tuh sama kayak waktu itu kita pernah ngebahas juga beberapa tahun yang lalu, kayak ada satu akun, kayak nggak salah ini akunnya Dante deh kalau nggak salah, yang waktu itu dia bilang Psycho Song of the Year gitu. Sementara orang-orang lagi ngebahas soal apa waktu itu Butter atau Dynamite atau apa gitu Oh kan. iya ya. Oh dia kena serang. Iya dia kena serang kan, kemudian kayak Dynamite lebih bagus segala macam. Terus gue pikir kayak lah kenapa sih orang kan nge-tweet di akun dia sebagai Revolve gitu. Ya iyalah dia akan bilang Psycho Song of the Year gitu. Nah, udah Maksud gue pernah cerita ya ya. iya karena dia emang itu tujuan dia bikin akun ini ya emang buat nge-hype lagunya Red Velvet gitu, dan lo tidak berhak untuk ngejudge dan menyerang bahwa enggak ya yang lebih bagus itu Mama Cita misalnya, kayak ya suka-suka gue dong mau yang bagus Psycho kayak apa kayak bebas lah gitu maksud gue. Nah kalau udah ada di safe space itu ya nggak perlu diperpanjang lagi nggak sih permasalahan ini. Dan sama juga nih misalnya ketika kemarin Chandler ngomong soal dia nyuruh fansnya nikah, itu kan juga bukan berarti konteksnya ke semua, misalkan kita ambil NCTzen lah gitu. Karena kan ini dia ngomongnya kayak di bubble kan gitu. Jadi kayak ya ini personal aja gitu. Ini sesuatu yang mungkin menurut dia memang harus disampaikan. Dan kemarin itu gue pernah nih yang waktu itu kayaknya kita juga pernah singgung soal ini yang waktu Changmin solo kan. Gue pernah nge-tweet kan, gue bilang kayak kenapa sih artis lain tuh nggak bisa kayak Changmin gitu yang kayak nikah abis itu ya udah stabil aja karirnya, nggak ada permasalahan segala macam gitu. Nah terus adalah beberapa fans Dongbang Shinki yang lama menjelaskan bahwa personality-nya Changmin memang dari dulu bukan member Dongbang Shinki yang fans adalah pacarku gitu orangnya gitu. Jadi ketika dia mengumumkan pernikahan pun kayak orang-orang tidak pernah merasa ada apa ya attachment, mungkin ada attachment itu kali ya, karena mungkin cara dia ngebawa diri dia sebagai personal dan cara dia ngebawa diri dia sebagai Changminnya Dongbang Shinki gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Chandler ketika dia bilang bahwa don't think about marrying me all day, menurut gue sangat wise sih, karena di satu sisi gue merasa bahwa Chandler sangat sadar bahwa dia adalah seorang idol gitu, dan chance dia untuk bisa menikah dengan salah satu fans gitu kan, itu kan sangat kecil ya. Di sini gue merasa Chandler sangat-sangat realistis sih memposisikan diri dia bahwa dia ingin fans melihat dia sebagai seorang idol yang ya udah gitu, sebatas itu doang. Kayak ketika dia bilang don't think about marrying me all day, find a good guy and get acquainted and have a relationship, menurut gue itu sesuatu yang sweet banget sih untuk dikatakan oleh seorang idol, bahwa kita sebagai fans juga harus sadar bahwa memang selalu ada batasan gitu, dan Chandler memberikan batasan itu, menurut gue itu sangat wise. Iya. Gue suka sih yang dia bilang kayak jangan pernah mikir untuk nikahin gue, coba cari cowok dan kenalan, cari pacar gitu, kayak jangan pernah berpikir untuk pernah pacaran sama gue gitu. Menurut gue ini sangat lugas, dan ini kadang-kadang perlu untuk
untuk perlu diutarakan memang kadang apalagi gue nggak tahu sih ya kalau fansnya NCT mungkin banyak yang tanda kutip masih maksudnya gue ngerti halu tuh it's okay gitu tapi kadang halunya tuh yang sampai maksudnya kalau channelnya sampai ngomong kayak gini berarti udah keterlaluan dong dia kayak udah gak nyaman banget mungkin bisa jadi dia terlalu nge-spam ke bubble-nya kan bubble artisnya bisa baca kan komen-komen dari bubble maksudnya kalau memang sampai channelnya mengutarakan seperti ini berarti tandanya udah parah banget memang halu it's okay banyak banget yang masih banyak banget yang suka halu kayak seakan-akan dia pacaran sama idolnya terus bikin AU-nya sendiri dan itu nggak apa-apa banget boleh tapi kalau memang harus tahu batasan ya kalau mau kayak gitu ya bikin aja di Twitter lo jangan lo mention artisnya maksudnya sampai artisnya aja sampai bilang kayak gini berarti udah annoying banget kan gitu mungkin ada yang betul, terlalu serius terlalu obsesif tapi kalau yang halu-halu lucu bikin AU sendiri yang kadang kan sekarang suka dibikin nama lokalnya dulu ya gitu jadi nama idolnya tuh dibikin nama lokal terus kita pacaran sama AU yang udah dilokalin gitu itu banyak banget sih dan menurut gue nggak apa-apa it's okay lucu-lucu tapi kalau channelnya ngomong kayak gini berarti memang sudah ada yang berlebihan ya nggak sih iya. Kalau gue sih merasa ini harus diapresiasi aja sih cara dia menyampaikan ini dan balik lagi bahwa ini disampaikan dalam forum kecil yang di bubble itu yang mana adalah orang-orang yang sudah subscribe dan udah bayar berarti kan itu kan dalam tanda kutip safe space buat dia lah untuk berbicara seperti ini karena dia pasti merasa bahwa fans akan mengerti karena orang-orang yang subscribe ini adalah fans gue gitu. Jadi dia merasa udah ada kedekatan di situ dan gue berharap sih ketika channel bilang kayak gini banyak fans yang juga mungkin berusaha untuk mengubah mindset dia bahwa ya itu tadi kayak minggu lalu kita ngomongin soal boundaries gitu. Jadi ya itu memang harus mulai di set dari sekarang bahwa channel cuman idol gue nih gitu dan ya kalau memang lo akan berjodoh sama dia kita kan nggak tahu tapi bener kata dia sih ini realistis banget find a good guy and have a relationship tuh kayak itu adalah salah satu cara yang paling sehat untuk bisa lepas dari jeratan opa sih menurut setuju deh sama Chandler emang gak sia-sia dia jadi best gue ya Chandler ini sampai sekarang aja namanya belum bisa lo sebut dengan benar ya ya Top Marco Top oke, next gara-gara tadi gue ngomong Top Marco Top pas banget ya gara-gara tadi gue ngomong Top Marco Top ini ada ayo ada apa bagian ini cuma bisa kamu dengerin kalau kamu udah ngasih cendol di traktir kita. Kamu bisa akses di traktir.id/kekoreaan trakteer.id/kekoreaan dan kamu bisa ngasih cendol di situ. Nggak mandatory, bebas. Kalau mau kasih boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu pengen tahu tadi kita lagi ngomongin apa, kamu harus cek di situ. Link ada di description. Ngomong-ngomong kita masih ngomongin soal SNSD, gue kemarin cukup emosional juga sih nonton Into the New World yang versi remastering. Itu kayak gue suka banget lagunya dan gue tahu lagu ini sangat impactful banget, cultural changer banget gitu ya di K-pop gitu dan sering diputer pas orang lagi demo dan segala macem gitu. Jadi ketika gue nonton yang versi remasternya kayak gue seneng banget bisa ngelihat versi 4K dari MV ini dan seneng banget karena ada Jessica juga di situ. Gue tuh sempet kayak gue kira tuh remaster menurut gue memang pernah nonton MV-nya yang sebelum di remaster kan dan menurut gue ya itu bagus aja. Gue nggak se-expect remaster ini gila bagus banget kualitas videonya sih. Kayak beneran di shoot baru sekarang kayak wah, project remasteringnya nggak kaleng-kaleng sih karena ini mulus banget kayak pas gue cek lagi gila ini mah 4K zaman sekarang banget kok bisa ya gila teknologi emang udah canggih sih kayak keren banget sih SM dengan project remasteringnya ini dan gue menunggu remasternya Mirotic. Banget ya Allah, gak sabar. mau banget kalau ada mau banget ya Allah mau banget ya Allah tapi ini mau banget Daejeong 4K yang pinternya SM ini mereka tuh linknya tetap sama link asli video yang mereka upload dulu gitu. Jadi viewsnya akan tetap nambah dengan penonton baru kan makanya gue bilang remaster ini mereka pantesan aja sih kerjasama sama YouTube gitu kan karena ya memang bisa dapat akses bahwa kita pengen ganti videonya tapi linknya tetap sama gitu jadi mereka dapat privilege itu dan
keren sih menurut gue. Ini sebuah, maksudnya kan SM kan katalog musiknya udah banyak dan banyak banget yang populer juga di masa di generasi 90-an dan awal-awal 2000-an gitu kan. Jadi ini adalah sebuah cara yang pas untuk memperkenalkan lagi ke fans-fans baru sih menurut gue. Ini keren banget. Jadi gue emosional banget nontonnya. Iya. Beneran asli. SM tuh keren banget archivingnya sih, kayak mulai dia juga remaster lagu-lagunya SES, terus dia remasternya dalam artian dinyanyiin lagi sama Aespa. Jadi tuh brand SES-nya tuh kayak mereka tetap berdayakan gak sih lagu-lagu boa yang lama. Terus yang You juga di remaster kan. Gue tuh belum yang lihat sih. Gue juga belum lihat yang You. Gue pengen lihat Hangeng in 4K. Ya mohon maaf ya, gue baru inget. Nanti gue lihat. Terus gue saat menantikan, tolong TVXQ yang Mirotic tolong Semoga mereka pasti mau sih deh ada. bikin Mirotic. Asli gue pengen banget iya. sih ngelihat Mirotic in 4K. Pengen banget sih. Ya. Gue salut banget SM Entertainment dengan manajemen archive-nya. Kayak dia S3 ilmu perpustakaan sih. Iya. Maksudnya gue pengen kayak S3 ilmu perpustakaan UI. Jadi tuh kayak sebenarnya kalau kayak gini tuh gue pengen kayak lagu-lagu lama kayak Finkel juga. Tapi kan Finkel di DSP ya. Maksud gue mereka tidak maksudnya tidak gue nggak bilang se-capable atau, tapi kayak nggak punya resource sebesar SM untuk remaster lagu-lagu lama Finkel. Kan tuh lagu-lagu lama Finkel juga enak ya. Iya betul. Tapi sayangnya dia dipegang sama DSP kan, jadi kayak nggak dijaga dengan baik gitu, sayang banget. Jadi kayak keren banget sih SM. Kayak gue juga menunggu sih mungkin untuk JYP dan YG juga melakukan hal yang sama sih, biar kayaknya lagu-lagu lamanya tuh tetap bisa enak ditonton sama generasi baru. Maksudnya dari tampilan videonya aja udah enak kan gitu. Betul. Jadi kayak gue pengen banget JYP dengan Wonder Girls-nya, 2PM, MV-nya itu di remaster, terus YG juga. Tapi apakah mereka ada resource yang sama seperti SM? Gue mengharapkan, gue pengen lihat MV haru-harunya Big Bang dengan, maksudnya itu kan burem ya kualitasnya ya kalau kita tonton lagi. Gue pengennya tuh yang kayak yang SNSD Into the New World. Gue gak nyangka, gila bagus banget loh. Iya. Mulus banget. Semoga ini bisa jadi, SM bisa pave the way untuk semua manajemen untuk bisa memulai merapikan katalog-katalog musik lama mereka dan memilih-milih mana yang kira-kira kita bisa rilis ulang untuk di remaster ya. Biar bisa gue sangat menantikan. Siap. Salut deh sama SM. Next. Oke, Kekoreaan curhat dong. Kekoreaan curhat dong. Badabum cis bes. Emang keren gak? gitu. Versi dubstep. Versi dubstep. Kayak 2010 banget kayak loh orang ya kedinginan dubstep. anjir. Oke, gue bacain dulu yang di Twitter. Hashtag Kekoreaan curhat. Jadi kalau Kekoreaan curhat bacain anonim aja ya. Jadi ada yang kirim DM ke Twitter @kekoreaan_twt. Aku nggak tahu ini tepat nggak disebut curhat atau tidak. Cuman jadi keingat setelah dengerin episode terbaru, kan Kak Dita ini suka sama P1 Harmony. Seminggu yang lalu di timelineku tuh rame kalau salah satu membernya yaitu Kiho tuh mantan anti Suju. Dan dia jadi idol yang datang ke Weekly Idol. Lalu berdiri sebelahan sama Unyuk dan emang kelihatan awkward sih. Nah menurut kalian apakah orang kayak gitu boleh jadi idol atau enggak? Jadi Kiho itu diduga dia itu hatersnya Suju ya. Kalau aku sih lebih mikir gak takut kena karma apa ya dia hehe. Ya mungkin dia dulu kayak gitu pas masih belum dewasa dan berpikir panjang. Dia kayak gitu pas masih belum dewasa dan belum berpikir panjang mungkin maksudnya. Mungkin sekarang dia udah berubah, tapi di sisi lain aku merasa aneh aja gitu antis jadi idol K-pop. Buat referensinya bisa lihat di sini. Terus dia ngasih link di Koreabu tentang jadi ada allegation kalau Kiho itu pernah macam-macam sih kayak ngenyinyirin EXO, terus objectified BTS. Gue tau sih isunya ini tuh keluar bahkan sebelum mereka debut. Kayak jadi tuh Kiho itu memang stan Twitter dia. Stan Twitter di mana dia kan orang Korean Kanada. Oh ya, Korean Kanada. Jadi dia memang stan tweet kan. Di situ dia ketahuan lah kalau dia
pernah nyinyir EXO dan terus dibilangnya sexually objectified BTS, terus pernah ngatain black girls di situ karena dia punya akun stan tweet kan. Isu itu keluar bahkan sehari sebelum P1 Harmony debut, gue inget banget kayak tapi FNC itu udah ngerespon, dia itu punya akun sosial media tentang K-pop, tapi dia itu memang sharing password sama rekannya. Jadi tapi akunnya itu udah ditutup tahun 2017. Jadi dia sebenarnya udah nggak pakai sosmed itu. Jadi kalau memang postingan problematiknya itu sebenarnya nggak ditulis sama Kiho, tapi karena memang itu sharing akun password. Tapi fans ada yang bilang bisa jadi itu alasannya aja. Jadi tapi kayaknya tuh isunya nggak berlangsung lama sih, karena setelah debut kayak udah pada lupa semua. Tapi gue baru tahu kalau yang masalah dia anti suju, tersuju, terus ditanya wajar nggak sih kalau boleh nggak sih kalau dia jadi idol padahal dulu dia haters K-pop. Kalau menurut gue pribadi, apa yang udah kita lakukan saat remaja dan saat dulu tolong dimaafkan ya gitu. Maksudnya isu ini tuh setahu gue pernah ada sama Wonwoo-nya Seventeen yang dia ngatain Girls' Generation. Bener, ingat gak sih lo? Jadi postingan lama dia yang masih masa-masa sekolah yang dia ngata-ngatain Girls' Generation. Akhirnya si Wonwoo-nya minta maaf. Dan menurut gue waktu SMP SMA seandainya gue pasti punya banyak problematik post. Untungnya nggak ada sosmed ya. Gue bakal ngecek awal-awal gue buka Twitter, gue menemukan cuitan gue yang goblok banget. Seandainya itu ada sekarang, gue akan di cancel abis-abisan kalau seandainya gue seorang idol. Gue malu sih, jadi gue nggak mau bilang ya, gue nggak mau bilang cuitan gue apa. Tapi akhirnya gue delete. Iya, gue juga banyak kok dulu tweet gue. Akhirnya gue sadar anjir ini jelek banget. Kenapa ya gue bego banget bisa ngomong kayak gini. Jadi gue mohon. Jadi kayak menurut gue, apakah pantas seorang idol yang dulunya haters untuk menjadi seorang idol? Dan menurut gue pantas banget. Tolong kalau itu dilakukan saat-saat kita masih ABG, di saat-saat kita masih awal-awal punya sosmed. Jadi kan dulu gue nge-tweet asal-asal aja gitu loh, sampai suatu ketika pas gue baca lagi, kok gue goblok ya nge-tweet kayak gini gitu. Akhirnya gue delete-deletin tuh. Gue liat banget tweet tahun-tahun 2009 awal-awal punya Twitter deh. Bego banget gue. Jadi kalau menurut gue mohon dimaklumi sih kalau apalagi dilakukan saat masih ABG. Nge-hate itu sebenarnya memang nggak boleh, tapi kalau itu dilakukan lo saat masih ABG, gue nggak tahu ada kalanya lo ketika masih ABG tuh you hate something without a reason, kayak lo benci dunia, lo benci sama guru cuman gara-gara hal simple. Dan pas lo beranjak dewasa, kalau lo inget lagi lo juga akan menyesali hal seperti itu sih. Kayak dulu gue nggak suka Hilary Duff dulu. Karena gue tim Lindsay Lohan, anyway padahal tuh gak relevan gitu, gak penting gitu. Tapi kayak, kenapa ya dulu gue kayak gitu? Gak jelas kan sebenarnya. Apakah gue bisa dibilang gue benci Hilary Duff saat itu? Ya bisa aja, tapi padahal gue dengerin lagunya juga sih. Tapi kayak gue lebih suka Lindsay Lohan saat itu kan. Jadi dibilang haters, tapi kalau mengingat dulu gue bisa bersikap seperti itu, aneh juga ya, ngapain gue gak suka Hilary Duff gitu. Tapi ngerti gak sih, benci-benci saat lo masih remaja tuh kadang-kadang suka gak make sense, karena lo mengeluarkan endorfin remaja lo. Ini gue gak tahu endorfin remaja, gue ngomong apa sih, ngawur banget. Goblok banget sih bahasa gue gimana sih jelasinnya, lo pasti ngerti kan Ron? Iya, paham. Karena kita udah di usia ini, jadi paham. Iya. Jadi tolong maklumi Kiho, tolong stand P1 Harmony. Tetap ya, dasar lo apologis, lo idol apologis. Ya beda cerita kalau dia melakukan saat udah mature sih, saat sudah jadi idol. Kalau ada saatnya itu perlu dipermasalahkan, boleh banget sih. Tapi kayak kalau ya saat waktu masih ABG, ya udahlah ya. Apalagi kalau cuma nge-hate artis idola gitu. Gue bukan yang nggak maksud nyepelein, tapi kayak ya udahlah, let it go lah. Gue setuju, gue ada di halaman yang sama sih sama lo, bahwa ketika kita masih di usia-usia lagi kan penasaran sama hal dan ingin banget didengarkan gitu kan, kita sering banget ngomong sesuatu yang mungkin kita nggak mikir gitu. Kayak
ya udah lempar aja semua ke ruang publik gitu kan, kayak wah lempar. Pas dibaca lagi kayak anjir ngapain sih gue gitu. Gue punya momen yang sama kayak lo gitu, tapi kalau gue kan emang dari dulu suka banget nge-tweet sama suka banget nge-blog kan. Gue juga di blog gue, kalau lo baca blog gue yang postingan-postingan awal-awal itu isinya semua sampah masyarakat. Isinya semua adalah curhatan-curhatan gue yang kayak apa sih nggak perlu banget untuk diceritakan gitu, kayak kekesalan dan kebencian kayak yang kayaknya terlalu berlebihan untuk diutarakan gitu. Iya, Tapi betul, ketika betul. gue melihat itu di usia gue udah 27 28, gue bisa menyikapi itu dengan wise sih sebenarnya, kayak oh iya gue melihat itu bahwa dulu lo nulis ini usia lo masih 19 gitu, masih 20. Ya wajar dong, lo masih masih apa namanya memproses segala sesuatu, masih berusaha untuk menuju dewasa dan segala macam. Dan masing-masing maksud gue ini kan gue ya dari sudut pandang gue, background kehidupan gue sama Kiho kan mungkin beda gitu. Kayak mungkin Kiho dibesarkan oleh orang tua yang seperti apa kan beda juga, gue dibesarkan oleh lingkungan yang seperti apa kan juga beda juga, dan itu kan membentuk karakter kita ketika remaja kan. Jadi itu bisa harus dimasukkan ke dalam pertimbangan juga terhadap apa yang mereka lakukan ketika mereka remaja dan apa yang kita lakukan ketika kita remaja gitu. Jadi gue setuju kita nggak boleh terlalu ngejudge atas kenakalan-kenakalan yang kita lakukan di ketika kita masih ABG. Gue setuju banget. Tapi ada persyaratannya gitu loh, nggak semuanya juga harus dimaklumi gitu. Maksudnya ada hal-hal yang Iya, betul, ada betul, hal-hal yang betul. memang kalau memang wah ini nggak bisa, Setuju, ini nggak setuju. bisa dimaklumi. Maksudnya ini udah di luar value gue sebagai manusia gitu misalkan, ya itu memang harus ditentang gitu. Iya. Mungkin kalau sekedar misalnya sekedar postingan nge-hate ke suatu public figure saat waktu kita ABG dulu, kayak gue kayak mungkin memaklumi karena been there done that gitu. Ya. Tapi mungkin ada kalanya yang benar kata lo, ada satu case masa lalu yang memang mungkin harus dipertanyakan, misalnya mungkin kayak kasus bullying. Itu kan memang sekedar sepele, tapi bullying itu kan lo melibatkan seseorang yang sama setara, maksudnya temen atau sama kayak lo. Tapi mungkin kalau lo nge-hate idol, di mana dalam artian lo nge-hate mungkin gue nggak tahu sih, idolnya kan bisa jadi nggak ngeliat gitu. Maksudnya ini di kuasa relasinya beda gitu. Beda kalau lo bullying di mana lo sama orang terdekat lo melakukan sesuatu yang kadang-kadang kan yang tadi yang gue bilang, statement yang kalau itu masih dilakukan ABG kita maklumin aja. Tapi kayaknya tergantung konteks benar kata lo. Gue lupa menambahin sih. Mungkin kalau sekedar kayak Kiho atau Wonwoo dulu, ya kayak gue dulu tiba-tiba for no reason gak suka sama Hilary Duff, ya kayak menurut gue bisa dimaklumi lah gitu. Tapi mungkin kalau bullying ini jangan dimaklumi deh. Mungkin perlu ada konklusinya nih, kayak entah korban atau entah pelaku harus minta maaf ke korban gitu. Jadi bener kata lo, kita harus tahu konteksnya. Tapi kalau dari konteksnya tentang Kiho ini, menurut gue kita let it go aja deh gitu. Kayak Binder, gue pernah kayak Kiho yang tanpa alasan tiba-tiba gue ngejulitin aja, mungkin tentang Agnes Mo, atau mungkin dulu gue pernah ngejulitin Agnes Mo sih, kayak for no reason, kayak julit aja gitu kan, kayak padahal gue nggak nge-hate juga, gue dengerin lagunya juga sih sebenarnya kayak iya. Jadi tolong mungkin kalau masalah nge-hate zaman dulu sih orang bisa berubah, people change sih. Yes, people change. Tapi kalau kata Marshanda, hidup tuh seperti air. Iya. Jadi kita mesti tahu konteksnya sih. Tapi kalau misalnya kalau bullying, ada kalanya memang itu harus kita pertanggungjawabkan lagi. Kalau seandainya ada tuduhan-tuduhan seperti itu, jadi nggak bisa cuma bilang people change atau let it go. Itu kan bercanda zaman dulu gitu. Kadang bullying ada ranahnya sudah berbeda ya. Ada korban kayak, ya ranahnya udah beda. Itu sih kalau pendapat gue sama Ron. Thank you banget yang udah tadi kirim DM-nya. Diseru banget sih topiknya. Ya, jangan lupa Stan P1 Harmony. Yes, Jiung, sayangan gue. Lu baca yang di IG. Siap. Hai Kak, aku mau curhat ke Kakak nih. Wajar kan Kak kalau semisalnya idol yang kita suka lagi ada masalah atau kena skandal, kita sebagai fans merasa sedih dan marah, dan situasi ini sedang aku rasain sekarang. Tepatnya tanggal 25 Agustus ketika Lukas minta maaf di IG-nya. Sumpah pada saat itu aku bingung banget sikap apa yang aku harus ambil. Aku sama sekali gak percaya sama rumor yang beredar tentang Lukas, tapi di satu sisi aku memikirkan hal ini kenapa gitu.
Kenapa Lukas minta maaf? Saat itu aku bingung banget, aku nangis, aku sedih sampai aku nggak mood buat makan. Baru kali ini Kak, seumur hidup aku nangisin orang lain. Ya Allah, sedih banget. Aku itu sebenarnya orang yang sangat sulit banget ngeluarin air mata, tapi nggak tahu kenapa dengan Lukas aku sangat mudah sekali untuk nangis. Emang sih aku ngebiasin Lukas ini di saat aku lagi down dan terpuruk, di saat aku ingin sekali menjauh dari kehidupan ini, dan untungnya secara tidak sengaja aku ketemu sosok Lukas yang mengubah semuanya. Aku jadi lebih percaya diri dan bahagia karena Lukas. Wah, ini agak serius ya, bro. Wah, senang deh kalau ada idol yang impact kayak gini. Ya. Aku amazed banget sama Lukas, apalagi dengan kepercayaan dirinya, sifat kompetitif yang dia punya, berani untuk mencoba semua hal, dan satu lagi sifat dia yang selalu semangat dan membuat semua orang yang ada di dekatnya merasa nyaman dengan dia. Sifat happy virus yang selalu nyebarin energi positif buat orang lain. Aku sangat terinspirasi dengan sifatnya dia yang itu. Kalau ditanya aku suka Lukas karena visualnya, jawaban aku big no, karena aku udah tahu Lukas dari lama. Tapi aku mulai tertarik dengan Lukas karena sifat humorisnya dan sifat ramah dia. Kalau boleh jujur, dia orang yang menyelamati hidupku 1 tahun terakhir ini. Mungkin ini kenapa alasan aku merasa sedih banget ketika dia kena skandal kemarin. Orang-orang yang gak ngerti posisi aku pasti mereka beranggapan aku agak lebay, dramatis lah atau semacamnya. Tapi sejatinya ini yang aku rasakan saat ini. Kakak pernah gak sih ngerasain di posisi aku kayak gini? Kalau kakak pernah ngerasainnya, aku mau nanya gimana cara kakak mengatur perasaan kakak di saat orang yang ngebuat kita bahagia lagi ada masalah. Dan aku mau nanya, apakah kalau artis kena skandal itu masih bisa berkarir kayak dulu lagi? Tolong dong dibahas tentang skandal artis. Aku pengen dengar pendapat kakak. Terima kasih sebelumnya. Ini agak serius ya, bro. Coba lo jawab, Dita. Anjir. Gue nggak bisa memberikan banyak. Maksudnya gue nggak bisa memberikan banyak kayak gimana caranya mengatur perasaan. Gue cuma bisa bilang embrace your feeling. Ya. Lo embrace your sadness, embrace your hurt. Karena itu yang gue rasain ketika Wono keluar dari Monsta X. Gue gak bisa apa-apa, gue cuma bisa sedih ya Ron. Kayak nangis di toilet MD. Anjir. Nangis di toilet MD, nangis di bawah meja kaskus. Kok diinget-inget ya Allah, ngapain sih gue mengeluarkan air mata buat Wonho, padahal Wonho kembali. Terus apa? Gue cuma bisa bilang embrace your feeling, karena ini kan sesuatu yang unexpected, dimana lo nggak prepare, nggak di awal kayak lo nggak prepare. Enaknya kalau gue ada, seandainya idol gue ada skandal, gue akan seperti ini. Ini tipe-tipe yang apa force major nggak sih? Dalam artian lo nggak akan bisa prepare anyway gitu. Yang ada lo cuman bisa embrace your hurt, alami dulu rasa sakitnya. Paling gue nggak tahu jangka waktunya akan seperti lama, ya seminggu 2 minggu tergantung masing-masing. Lo akan move on sih. Yeah. Pasti lo bisa melupakan hal itu. Ini bukan sesuatu yang bisa lo prepare, karena lo nggak akan tahu, karena saat lo lagi happy-happynya sama idol, di situ lo nggak akan prepare dengan segala hal-hal yang buruk, karena lo terbiasa dengan apa? Ya itu yang dia bilang, kalau Lukas itu memberikan dia kebahagiaan, dia selama ini selalu diasupi dengan konten-konten Lukas yang lucu, dengan apa lagu-lagunya dia. Di situ kan kayak cuman ada positif vibe aja kan, karena tiba-tiba ada skandal di mana ini sangat unexpected di antara semua NCT. Lukas kan lo mana ada yang tahu sih, itu ibarat kayak lo ngelempar dart aja tiba-tiba yang kena Lukas gitu. Iya. Dan itu sesuatu yang nggak bisa lo prepare. Gue cuma bisa bilang embrace, maksudnya ayomi rasa sakit lo, pasti ada saatnya itu akan reda dan lupa. Betul. Itu kalau menurut gue ya. Masalah durasi kapan lo akan bisa move on-nya, kalau gue itu ketika menemukan hobi lain. Itu kayak pas gue menemukan hobi lain, kayak tiba-tiba gue gara-gara main game doang sih, tiba-tiba gara-gara main game Final Fantasy, wah gue udah lama nih nggak ngerasain feels main game experience yang dulu pernah gue rasain ketika gue masih masih waktu SD, masih waktu kuliah, kayak karena tiba-tiba K-pop udah nggak my hobi utama gue lagi, bukan nggak primary hobby itu apa ya maksudnya? Jadi nggak tiba-tiba mungkin K-pop udah nggak jadi prioritas gue gitu. Gue akhirnya tiba-tiba langsung gue main game, banyak main game-game lain, terus akhirnya kayak oh ya udah K-pop jadi hiburan gue biasa gitu. Jadi mungkin karena gue udah nggak rely K-pop sebagai hiburan utama gue, jadi mungkin karena itu juga bisa dibilang kalau gue move on-nya cepet sih anyway. Dan gue nggak mengharapkan, kalau gue dulu
sebelum ini gue mengharapkan banget MX suatu saat di 10 tahun 20 tahun lagi akan kembali bertuju. Sekarang gue udah enggak sih. Kayak menurut gue gak akan bisa juga. Jadi gue kayak gue bisa dibilang nggak tahu dibilang move on cepat atau enggak, tapi gue cepat apa ya, jadi karena K-pop nggak priority utama gue lagi, jadi gue cepet juga sih move on-nya. Itu kalau dari gue. Kalau lo dari lo gue setuju sama yang lo bilang tadi, yang bagian embrace ya, segala perasaan yang lo rasakan. Menurut gue itu salah satu cara untuk bisa cepet move on sih sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau kita denial tuh pasti akan lebih lama untuk lupanya sebenarnya. Jangan denial, beneran deh. Pokoknya kalau udah kayak oh iya gue merasa tersakiti nih sama Lukas yang seperti ini, gue merasa terhianati sama Lukas yang seperti ini misalnya, ya nggak apa-apa gitu. Karena ketika lo udah tahu, lo udah bisa mengidentifikasi perasaan lo, apa perasaan lo tuh, jadi lo bisa tahu kayak oh kalau gue merasa tersakiti seperti ini, gue harus mencari solusi yang seperti apa gitu. Karena kalau kita denial tuh kita nggak tahu kita mau ngapain gitu. Kayak lo selalu menghindari permasalahannya, lo selalu menghindari sumber boroknya gitu. Iya nggak bakal bisa sembuh. Tapi ketika lo udah menyadari bahwa lo sakit hati, menyadari bahwa lo marah dan lo sedih, jadi lo bisa cari, oh gue sedih nih, gimana ya caranya supaya gak sedih lagi. Kayak misalkan lo main game gitu. Atau mungkin orang lain mungkin bisa kayak misalnya nulis atau baca buku, atau keluar sedikit dari keseharian K-pop misalnya. Ya merajut gitu. Misalnya berkebun bersepeda gitu. Atau berkuda gitu misalnya kan. Berkuda di mana? Atau enggak cari bias. Gue nggak bilang untuk cari bias baru dalam artian lo mengkhianati Lukas ya, tapi ada kalanya lo mencari hiburan alternatif di K-pop pun masih ada. Kayak lihat lirik grup-grup UMKM tuh banyak yang bagus-bagus. Ya kayak gitu misalnya. Jadi pokoknya kenali perasaannya dulu seperti apa. Kalau lo marah, oh gue marah nih. Kalau lo marah biasanya gimana caranya supaya untuk meredakan marah lo bisa cari solusinya seperti apa. Oh gue sedih nih. Kalau udah kayak gitu gimana caranya supaya lo gak sedih lagi, lo bisa cari solusinya seperti apa gitu. Intinya jangan denial aja pokoknya. Dan gue yang mungkin yang harus kita bilang lagi bahwa sekali lagi ini adalah industri hiburan dan semua apapun bisa terjadi di sini. Jadi benar sih kata Dita, yang lo mungkin tidak bisa mempersiapkan semuanya dari awal ketika lo masuk sebagai fans gitu. Tapi selama lo selama lo aware bahwa oh gue masuk ke sini, gue cuma sebagai fans dan dia sebagai idola, dia adalah seseorang yang iya betul, dia bisa memberikan gue kebahagiaan, dia bisa bikin gue happy dan segala macam, dia bisa membuat gue lebih percaya diri dan segala macam. Tapi ingat lagi bahwa dia adalah produk dari sebuah perusahaan yang mana satu saat dia akan tidak ada lagi di situ gitu. Dan ketika lo udah tahu bahwa dia nggak abadi, istilahnya kayak gitu, mungkin akan lebih legowo kalau misalkan ada hal-hal seperti ini terjadi gitu. Biasanya tuh kalau memang fans yang sudah mengalami heartbreak kayak gini nih, biasanya lebih strong ya. Martin, ya lebih strong sih. Kayak seandainya mereka jadi akhirnya limit the boundaries, bikin boundary sendiri gitu. Kayak gue ngerti banget sih perasaan dimana karena idol lo lebih percaya diri, lebih bahagia. Kalau gue dulu gara-gara Wonho kayak gue punya alasan kayak alasan kayak dulu gue sampai bela-belain ke Malaysia lah, walaupun dia kagak ada sih. Maksudnya punya alasan untuk besok, oh gue ada kegiatan loh, dalam artian kegiatan gue tuh nge-fangirling, nonton ngumpulin duit buat nonton konser. Lu nggak tahu betapa gue itu kayak anak kecil mau karya wisata, sehari sebelum V-Heartbeat tuh kayak deg-degan. Sehari sebelum ke konser Malaysia udah jalan di bus Damrinya aja gue udah mesem-mesem sendiri, tau nggak? Wah gila seru banget ya, this feels experience-nya so itu kayak seru gitu ya. Ini cuma yang bisa diberikan oleh idol yang kita suka gitu. Sampai akhirnya gue udah setelah heartbreak kemarin kayak ya udah gue bikin boundary sendiri sih, dan gue kayak menemukan hobi lain. Ya gue anyway gue masih suka Wonho juga. Wonho postingan IG-nya sekarang bagus banget loh. I Wonho you. Udah nggak yang bokong-bokong lagi tuh. Padahal gue juga menantikan yang bokong-bokong itu. Tapi gue setuju banget sih sama yang lo bilang tadi. Kayak gue juga ketika gue suka EXO, pada akhirnya gue ketemu sama inner circle gue yang inner circle gitu. Jadinya ada hikmahnya loh sebenarnya dari ngefans ini, nggak cuman sekedar lo kayak kata orang yang kayak lebay apa lalalala gitu. Tapi ya itu tadi kayak ternyata sebenarnya mungkin pada akhirnya hikmahnya itu bukan cuman sekedar bahwa oh idol ini memberikan kebahagiaan ke gue, tapi kalau dari
pengalaman gue, hikmahnya adalah ternyata gue bisa menemukan teman-teman deket inner circle gue dari K-pop, dari EXO gitu. Itu sih kalau yang gue bisa petik ya, hikmah gitu. Mungkin dari lo misalkan ngefans Lukas dan segala macam, lo bisa merasa happy misalnya karena lo bilang tadi kayak Lukas mengubah hidup lo, menyelamatkan hidup lo selama 1 tahun terakhir ini. Mungkin lo perlu cari lagi kali ya, sebenarnya di luar Lukas apa sih hal-hal lain yang mendukung kejadian-kejadian lo itu gitu ya. Maksudnya apa sih hal-hal yang membuat lo merasa hidup lo better selama 1 tahun terakhir itu. Mungkin sebenarnya Lukas itu cuma trigger, tapi poinnya sebenarnya bukan itu gitu maksud gue. Kayak mungkin ada hal-hal lain yang lebih masuk atau yang lebih relevan gitu. Iya, ngerti. Iya. Misalnya kayak lo suka EXO, Indian long lastingnya bukan karena lo suka EXO-nya, tapi karena lo develop friendship sama EXO gitu nggak sih? Sama fandom teman-teman yang lain gitu. Kalau gue mau Monsta X memang sih gue kayak ada mutual deket gitu, mutual kayak meet up di real life. Terus berkat Monsta X juga gue kayak ngerti experience di mana lo sebagai reporter K-pop. Di situ kan gara-gara gue getol, gara-gara gue suka Monsta X kan, gara-gara itu. Jadi kayak bener sih, ya gue setuju. Gitu sih. Ya, anyway, good luck ya yang anonim. Semangat ya. Ini. Pokoknya perasaan lo semua valid kok, tenang aja. Lukas akan kembali. Oh ya, ngomong-ngomong, Lukas akan kembali, pasti dia akan kembali, tenang aja. Kalau idol skandal bisa kembali, tapi menurut gue tergantung skandalnya seperti apa sih. Kalau memang skandalnya yang udah sangat dalam artian kriminal yang melibatkan hukum, dia dituntut ada sampai masuk ke persidangan dan segala macamnya, menurut gue chance untuk baliknya itu sedikit banget. Menurut gue sih ya. Tapi kalau misalnya skandal dalam artian skandal kayak mungkin kayak Irene atau enggak kemarin So Ye-ji yang aktris itu Ron, yang katanya dia bosi banget. Atau enggak skandal yang kayak banyak, gue lupa deh, pokoknya skandal lainnya mereka bisa balik gitu kan. Kalau 2PM membernya juga ada skandal tuh ya, yang drunk driving juga, tapi akhirnya anyway mereka bisa comeback juga gitu. Masih ada juga sih yang bisa kembali, tapi memang gue tergantung skala skandalnya nggak sih? Kalau menurut gue ya. Tapi kalau Lukas ini karena ini lebih sifatnya personalnya sebenarnya, ini kan bukan anyway ceweknya tuh nge-spill gitu, tapi nggak yang sampai nuntut ke pengadilan atau gimana. Tapi memang mungkin secara personal si perempuannya tersakiti dengan, ini kan lebih hubungan personal kan ya. Sebenarnya kita sebagai fans tuh nggak perlu tahu, tapi memang ceweknya nge-spill. Menurut gue harusnya tetap bisa sih. Pasti menurut gue sih bisa juga sih. Bijak sekali kita hari ini ya, curhatannya bener-bener deep gitu. Coba lanjut, ada siapa lagi? Ada yang dari DM di Twitter, Mas Ron dan Mbak Dita. Akhirnya dipanggil gue Mbak di sini. Tolong identitas saya disensor. Hicks. Jadi kemarin itu Boa dapat komen jahat dari 1-2 fandom. Sebutin fandomnya, nggak usah malu-malu anonim ini. Gila kali. Ya. Pas aku sama teman sefandom telusuri akarnya, rupanya mereka mempermasalahkan media barat meliput debut Boa di Amerika Serikat tahun 2009. Beberapa media menulis kalau Boa jadi artis Korea pertama yang albumnya masuk Billboard Hot 200 dan menjuluki Boa sebagai Britney Spears or Janet Jackson dari Asia. Anehnya, mereka malah nge-spin, mereka malah memutarbalikkan kalau Boa itu ngehalu mau jadi Britney or Janet gitu, dan banyak yang telan mentah-mentah. Hal ini diperparah karena mereka ngungkit perkataan Lee Suman di dokumenter peringatan 20 tahun karir Boa di dunia hiburan untuk ngerendahin salah satu juniornya masuk ke fandom war, selalu dari fandom lain. Yang kena ya Boa lagi, fandom jumping Boa lagi. Kadang kesel sih, idola kami gak ngurus juniornya. Kami dalam fandom juga adem, ada aja fandom lain bawa nama Boa ke fandom war, atau fandom lain nulis fitnah ke Boa di media sosial. Giliran kita bantah, mereka minta bukti. Giliran kita kasih bukti, mereka ngeblokir. Cuma bisa berharap adil mereka sering-sering aja comeback. Jadi gak perlu lagi nyari waktu senggang buat nyari ribut karena bawa nama adil lain ke fandom war atau nulis fitnah. Itu semua kontradiktif sama narasi mereka kalau Boa udah gak relevan. Karena semakin mereka bawa nama Boa di fandom war atau postingan fitnah, sama aja mereka ngaku kalau nama Boa bakal selalu dibahas di skena K-pop. Wih.
nggak bisa Jarang-jarang lo sih. curhat tentang Boa. Nggak bisa nggak sih lu nyebut K-pop tapi nggak bawa-bawa Boa tuh nggak bisa anjir. Iya. Tapi kalau menurut gue gini ya, kalau fans generasi baru yang sekarang, menurut gue wajar sih kalau nggak tahu Boa ya. Jadi gue kadang suka gimana ya? Di satu sisi gue sangat memaklumi kalau mereka tuh nggak tahu Boa karena ya generasinya aja udah beda. Yang kelahiran tahun 2000-an yang suka K-pop, ya mungkin kita juga nggak bisa memaksakan untuk mereka tahu Boa, ngerti nggak? Ngerti nggak sih kadang? Ya, oke, secara historis Boa memang duluan, tapi ngerti nggak sih kayak kadang memang ada fans K-pop baru yang nggak tahu sejarahnya juga, dan mereka untuk tahu sejarahnya itu bukan suatu kewajiban juga karena ini bukan kuliah, ngerti nggak sih? Tapi memang di satu sisi gue kadang suka gara-gara mereka nggak tahu sejarahnya itu, jadi kadang lupa rootnya kan, jadi mereka cuma tahu history bukan K-pop lagi. History grup yang dia suka juga, sampai mereka nggak tahu dengan sejarah yang grup lain gitu. Tapi ngerti gak sih, gue di dua sisi gitu. Gue ngerti kalau fans yang baru nggak tahu Boa ya karena memang udah beda generasi juga. Tapi untuk yang fans barunya kadang terlalu over proud sama kesuksesan fandomnya sampai dia lupa kalau sebenarnya ada yang lain. Iya. Di situ memang ada kalanya kita memang harus mengingatkan sih, tapi lebih dimaklumi juga kalau mereka nggak tahu. Ya, jadi kayak gue ngerti Jumping Boa kan lebih mature ya. Ya paling sepantaran kita gini nggak sih Ron, mungkin ada yang juga lebih tua. Jadi kayak kita menanggapi ya boleh kayak ngasih tahu enggak kan sebenarnya mungkin Boa yang ada duluan gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau mereka ngeblokir, ya terserah mereka gitu. Dan gue suka banget dengan harapannya yang ngirim DM ini, semoga grupnya sering comeback deh biar mereka ada kerjaan, dan ini benar banget sih. Jadi kalau menurut gue nggak usah ditanggapi serius sih. Iya. Kalau gue sih mikirnya bahwa bener kata lo, gap itu pasti ada, generasinya tuh udah beda tuh pasti ada gitu. Tapi balik lagi ke personal fansnya itu sih, maksud gue lo mau jadi fans yang ignorant atau enggak, itu aja sih sebenarnya. Karena menurut gue orang-orang yang kayak merasa Boa nggak relevan atau apa segala macam, itu cuman orang yang ignorant aja sebenarnya. Kayak mereka bener kata lo tadi, mungkin kayak over proud sama fandom mereka sampai mereka tidak mau melihat yang lain, atau mereka sebenarnya juga ya males baca aja gitu. Karena balik lagi kalau lo ngomongin K-pop nggak ngebahas Boa tuh kayak gak bisa cuy. Lo mau pave the way di 2010 boleh, di 2020 boleh, tapi yang pave the way di tahun 2000 itu siapa? Lo harus tahu dulu. Kalau gak ada yang pave the way di tahun 2000, di tahun 90, lo gak bisa pave the way di tahun 2020. Maksud gue tuh selalu ada senior yang harus kita respect gitu loh. Dan lo di K-pop tuh gak cuma sendiri. Itu aja sih sebenarnya, simple ya. Iya, sebenarnya mungkin seiring berjalannya waktu, kayak lo awalnya tadi suka di misalnya yang fandom yang generasi baru yang awalnya dia cuman belum ngerti nih cara nge-fangirling di mana harus respect sama Sanbe, itu kan memang harus belajar ya. Ngerti Aaron, kayak harus belajar, mesti ada jam terbangnya di mana kayak lo lama di fandom akhirnya lo tahu sama senior-seniornya, itu kayak memang butuh waktu sih. Bisa jadi memang yang ini tuh yang bener-bener baru, jadi dia belum ngerti kalau misalnya di K-pop tuh masih ada di atas grup yang kita suka. Jadi kan itu perlu, it takes time. Kalau yang baru-baru wajar banget kalau mereka nggak tahu, nggak ngerti, mereka menganggap Boa nggak relevan lah, karena mereka juga nggak tahu Boa dulu itu punya track record sendiri, karena ya memang beda generasi anyway. Jadi butuh waktu lama untuk menjelaskan, dan bisa jadi mereka tidak mau mendengarkan penjelasannya tersebut, menolak narasi tersebut karena hidup di bubble mereka. Itu terserah mereka sih ya. Jadi buat kita fans mature, oke, kasih tahu aja. Kalau mereka menolak, oke, kita mau maksakan juga nggak bisa ya. Jadi kita cuma bisa mengharapkan biar yaudah mereka kalau memang nggak terima dengan fakta ini, ya silakan hidup di bubble-nya mereka aja. Mungkin ada yang kita yang mature ngalah aja kali ya. Karena susah loh untuk mengubah persepsi mereka yang kalau kasih tahu kalau secara historis ada loh yang duluan dari misalnya dari grup yang mereka suka. Susah aja karena mereka kepaparnya sama informasi yang mereka mau telan aja kan. Jadi susah juga lah, daripada kita yang capek ngasih tahu ya udah. Dengerin aja lagu-lagu Boa mah enak. Iya. Gas ngeng. Oke, terakhir dari lu. Oke, ini dari curhatan di Instagram. Mau curhat nih,
beberapa hari yang lalu akhirnya J-Idol tampil bareng lagi setelah setahun. Mereka tampil di acara Expo di Dubai bareng sama Stray Kids sama Chungha. Gue tahu nih berita yang ini yang serem banget yang banyak orang hilang. Oh iya, gue tahu. Mereka bawain 4 lagu, Oh My God sama Hua, terus ngobrol, terus lanjut ke Domdi Domdi sama Latata. Nah pas mereka ngobrol itu, Yuki jelasin kalau lagu Hua itu menceritakan soal rasa sakit dan kesepian setelah ditinggal seseorang. Lagu ini rilis memang sebelum Sujin kena masalah dan pas promosi Hua selesai baru muncul masalah-masalah itu. Tapi pas lagu ini dibawain berlima dan Yuki ngejelasin isi dari lagu Hua, aku kayak ngerasa ini lagu tuh dinyanyikan buat Sujin gitu loh. Ini akunya aja gak sih yang baper, wek. Mereka tampil berlima jadi ini kayak sepi gitu perasaannya. Tapi mungkin akunya aja yang belum beradaptasi dan ini kan baru pertama kali mereka tampil berlima. Tapi sekarang paling enggak Suhua bisa dapat part yang lebih banyak, gak cuma 4 detik doang. Kemarin itu partnya Sujin mostly di cover sama Suhua dan dia udah berkembang banyak banget dari segi vokal. Pokoknya semangat ya buat J-Idol, ditunggu comeback selanjutnya. Oh iya ya, episode terakhir kita di kekoreaan sebelum kita hiatus kan Sujin kan? Sujin. Ya udah yuk comeback. Tapi gue lihat sih performance-nya idol yang mereka berlima, gue juga kayak pertama kalinya kayak wah udah lama banget. Waktu itu aja bahkan idol datang ke acara apa sih kalau acara akhir tahun musik tuh Gayo acara Gayo itu kayak masing-masing member doang, kayak cuman si Mini terus satu lagi Mion, iya jadi cuman individu aja nggak as a group. Gue nonton tuh yang performance mereka yang di Dubai. Si Shuhwa langsung lainnya banyak banget di situ, dia benar-benar nge-cover Sujin dan menurut gue ya tetap sih kayak gimana pun juga Sujin kan kayak main dancer ya tetap, jadi pasti hawa keberadaan ilangnya tuh berasa banget karena dia sering banget di center. Tapi it works kok Shuhwa bisa nge-cover partnya Sujin. Memang ini tinggal butuh kita terbiasa aja sih sama jam terbang. Dan gue kangen sih sama idol, sama musik-musiknya juga. Segera comeback ya guys. Tolong, supaya saya butuh asupan supaya girl group. Kita bisa merekomendasikan lagu di kekoreaan FM tuh. Bagus gak tuh itu gue? Smooth ya ininya ya. Enggak biasa aja sih anjir. Gitu. Enggak. Siapa? Dari gue dulu ya. Jadi ada yang di Twitter nih, ada yang mau merekomendasikan lagu dari @seonarzo. Ke Korean FM, tolong play lagu Cold Winter by Yuju featuring Mad Clown dong. Kakak-kakak Koreaan. Lagunya enak, slow tempo gitu, cocok didengerin pas lagi hujan sembari ngebatin cuacanya kapan kering. Thank you. Emang kalau hujan ngebatinnya gitu ya? boleh. Next dari Instagram ada yang merekomendasikan lagu juga ke Korean FM. Akhirnya kalian balik. Wuhu. Sumpah aku ngiranya kalian beneran berantem terus pecah kongsi kayak pas diomongin waktu sama Baba Ustadz Chen. Tapi ternyata beneran pecah kongsi sama perusahaan lama. Tapi gak apa-apa, semoga kedepannya makin sukses ya. Terima kasih. Untuk ke Korean FM kali ini aku mau merekomendasikan lagu Sorry I Love You dari Stray Kids. Ini liriknya bagus banget sih menurut aku, tentang seseorang yang merasa menyesal karena telah mencintai seseorang lainnya. Oh, aku banget itu, selalu menyesal. Terima kasih sudah mau dibacain. Sehat-sehat kalian berdua. Terima kasih. Ini dari @yasin nur di Instagram. @yasin nur Oke nih guys, kalau lu lagi suka apa nih Ron? Gue kemarin dengerin lagu debutnya Choyena. Lo tau kan Choyena Aizwan? Gue mau rekomendasiin itu. Gue mau rekomendasiin Choyena, itu punya gue. Iya, gue kemarin baru dengerin lagu itu terus kayak, loh ini tuh kayak 3 generasi lagu Red Velvet dijadiin satu, tau gak lagunya tuh menyenangkan. Iya. Gemes banget dan ya. Dan itu cocok banget sama personalitinya Choyena yang dia kan imut, bubbly, smile. Judul lagunya Smiley.
kan gue kayak casually nonton dia kayak punya acara sama kakaknya deh, si Seungmin yang Speed. Gue lupa nama acaranya apa di YouTube karena bahasa Korea. Gue tuh nonton itu lucu banget dia. Terus gue suka MV-nya tuh bagus banget, Ron, kan karena gue memang estetika gue suka sesuatu yang colorful kan ya. Walaupun in the end gue pada aslinya gue surem sih. Tapi gue suka sesuatu yang colorful dan Choyena ini sangat eye pleasing banget secara lagu, secara warna warnanya colorful, terus konsepnya juga dimana Choyena tuh seakan-akan kayak magical girl yang memberikan senyuman ke orang-orang, dan itu it works banget di albumnya. Dan menurut gue albumnya juga bagus sih. Gue juga udah dengerin satu album dan gue suka banget debutnya Choyena. Iya, itu menyenangkan sih, gue suka sih. Dengerin guys, Yena, tapi kalau di Spotify namanya Yena aja sih. Yena judulnya Smiley featuring Bibi. Ngambil lapak gue Choyena kan lo menyuruh gue untuk melihat grup-grup UMKM, jadi ya gue berusaha untuk mengambil lapak lo juga lah. Kalau gue tuh bingung nih antara Victon or Promise Nine ya gue mau rekomendasikan. Tapi Victon tadi gue udah kasih tahu yang chronograph bagus ya. Ya berarti Promise Nine aja. Ya udah, Promise Nine judulnya DM. Ini tipikal lagu summer songnya ala Promise Nine yang dari We Go Up atau Feel So Good. Itu gue suka banget Promise Nine, kayak salah satu top girl group gue. Dan di sini menggunakan formula yang sama di lagu We Go Up sama Feel So Good yang gue suka banget. Jadi yang lagu DM ini gue suka banget, dan albumnya juga enak. Satu album ini Midnight Guest itu juga bagus-bagus. Jadi gue merekomendasikan Promise Nine DM. Sejak sama Hype diambil Hype ini loh, viewsnya bagus loh. Alhamdulillah. Promise Nine, alhamdulillah ya Allah ya. Terima kasih Hype. Terima kasih Hype sudah memberikan suntikan dana untuk grup-grup UMKM kita. Suntikan dana ya, tuh nggak, ini mereka cantik-cantik banget, kayak aduh polesannya kayak aduh gila, cakep-cakep banget sumpah. Mana kecil-kecil banget lagi kan anak-anaknya. Iya, gue merasa dia grup yang semuanya cantik loh. Beneran kayak gue kayak nggak bilang member grup nggak cantik ya, tapi menurut gue nih visualnya tuh levelnya sama semua kalau menurut gue ya. Yang Promise Nine ini gemes cantik, ada yang seksi, ada yang cantik, ada yang lucu, ada lengkap sih, semua visualnya, tipe visualnya ada. Oke guys, itu aja. Wah, lama banget hari ini rekaman kita. Lama banget ya. Gila. Tapi anyway, terima kasih udah mendengarkan episode kali ini. Kita ada episode deleted audio. Deleted scene. Itu bisa kalian dengerin di Traktir. Di situ ada beberapa obrolan yang dianggap kayaknya ini jangan taruh di Spotify deh gitu. Itu bisa kalian denger di traktir.com/kekoreaan. Bener nggak? Salah dong, traktir.id/kekoreaan. Traktir.id/kekoreaan itu ada beberapa deleted audio yang bisa kalian dengar, tapi syaratnya memberikan kita cendol ya. Tapi itu tidak memaksa ya. Siap. Guys, tolong jangan merasa terpaksa. Kita jadi kayak sombong, anjir bayar lagi, nggak perlu dengerin juga sih, itu nggak terlalu penting obrolannya. Betul. Pokoknya kalau misalkan kalian mau ngirim curhat atau ke Koreaan FM dan rekomendasi lagu, tinggal DM aja ke kekoreaan_twt di Twitter atau kekoreaan_ig di Instagram, pakai tagar kekoreaan curhat atau kekoreaan FM di bagian paling atas. Jadi kita tahu ini kontennya curhat, ini kontennya rekomendasi lagu gitu ya. Kalau ada tubir-tubir
tubir-tubir juga boleh di-share aja linknya, kayak tubir Twitter thread tuh kirim juga aja di Korean Curhat. Boleh. Silakan, biar kita ada bahan obrolan gitu. Siap Yang deh. mungkin patut untuk di komen. Kita tunggu. Terima kasih. Terima kasih Sampai semua. jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Annyeong. On my skin